Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya? Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya siapa yang nggak hadir hari ini? Boleh? Siapa? Oke, siapa lagi? Oke. Terima kasih. Oke, baik. Di sini ada foto hujan, awan, sama sungai. Nah, bisa dilihat. Nah, kalau kita ingat-ingat, kemarin di saat itu ada kekeringan. Nah, dari kekeringan itu tiba-tiba hujan, airnya kembali. Nah, dari mana air itu? Coba, ada yang tahu? Di sini ada yang tahu? Dan di sini ada yang tahu? Oke, kalau misalkan nggak ada, baik, sekarang kita belajar tentang perubahan wujud air dan siklus air. Oke? Kita udah mulai masuk pembelajaran. Setelah itu, boleh lihat dulu gambar di sini di depan papan dan juga lihat video yang Ibu tunjukkan ya. Oke? Sini gua kasih paham ya tentang siklus hidrologi. Air itu, bos, kerjanya muter-muter mulu kayak hidup lu yang nyari validasi. Dari bumi ke langit, terus balik lagi ke bumi. Prosesnya lewat beberapa tahapan. Ada kondensasi, presipitasi, evaporasi, intersepsi, infiltrasi, sama perkolasi. Awalnya, air di permukaan laut, sungai, dan tanah tuh mengalami penguapan gara-gara panas matahari. Ini namanya evaporasi, bos. Uap air itu naik ke atmosfer, ngumpul, lalu ngalamin kondensasi. Berubah jadi awan tebel kayak pikiran lu kalau tugas belum selesai. Nah, kalau awan udah berat, muncullah yang namanya presipitasi alias hujan. Pas hujan turun, air ada yang diserap sama tumbuhan. Ini namanya intersepsi, jangan salah kaprah ya. Sebagian lagi meresap ke tanah. Ini disebut infiltrasi. Sisanya ngambang di atas tanah. Ngalir-ngalir tuh ke jalanan, sungai, dan laut. Ini yang dinamain surface runoff. Sebagian air ada juga yang menyusup ke tanah lebih dalam, namanya perkolasi, buat ngisi cadangan air tanah. Dari situ, air tanah bisa keluar lagi ke permukaan, jadi mata air atau sumur. Balik lagi deh ke siklusnya. Jadi inget ya, bos. Air itu kerjaannya muter-muter terus, kayak hidup lu yang gak jelas arah kalau gak punya tujuan. Kalau lu tertarik dengan hal-hal konstruksi bangunan atau apapun seputar teknik sipil, lu bisa banget follow akun ini. Komen lu mau, kita bahas apa lagi bangsat. Oke, baik. Nah, ada pertanyaan nih untuk kalian. Apa yang terjadi kalau misalkan air permukaan laut saat terkena panas matahari? Ayo, kenapa? Coba, siapa yang bisa? Coba, bangku depan juga, bangku belakang juga, dari depan belakang, siapa yang bisa baca? Yuk, jangan malu-malu. Oke. Terus pertanyaan kedua. Nah, bagaimana awan bisa berubah menjadi hujan? Ada yang tahu? Oke. Siapa yang tahu? Coba. Siapa? Oke. Nah, kemana perginya air hujan setelah jatuh ke tanah? Ada yang tahu? Ayo. Tadi ada loh di Ibu tunjukin. Oke, siapa? Oh, oke. Sip. Baik, karena semua udah bisa jawab ya. Sekarang Ibu ada tugas. Nah, sekarang bikin kelompok dulu. Satu kelompoknya 3 atau sampai 4 orang aja ya. Kita berhitung aja 1 sampai 4 sampai akhir ya. Oke? Nah, oke, baik. Karena sudah, nah Ibu ada soal nih yang akan dikasihkan kepada murid-murid. Kita diisi ya sama kelompoknya. Set nih, kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4. Oke. Nah, boleh diskusi apa itu misalkan tahapan siklus air yang relevan dengan masalahnya, sebutin ya secara detail. Terus membuat diagram siklus air sederhana disertai keterangan setiap tahap. Nah, ntar Ibu akan cek satu-satu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh tanyakan ke Ibu, oke? Dan jangan lupa kalau misalkan ada yang nggak tahu jangan malu-malu, oke? Sip. Nah, Ibu kasih waktu 1 menit ya. Gak apa-apa? Bisa? Ya, karena gampang, jadi pasti insya Allah bisa ya teman-teman.
Nah, oke, kalau misalnya ada bertanya berkelompok, boleh ya. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit ya. Nah, baik. Boleh. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kelompok 1 ada apa pertanyaannya? Oke. Oke. Lanjut, kelompok 2 apa? Ada yang perlu ditanyakan? Oke. Oh, kelompok 4 apa? Kelompok 4. Oke, baik. Kalau kelompok 3 gimana? Oke, baik. Oke. Nah, jadi kalau bisa dilihat tahapan siklus air dan kaitan dengan kehidupan nyata bisa dilihat ya. Banyak terjadi kejadian fenomena di sekitar kita seperti air hujan. Nah, di situ bisa lihat lah ya. Tadi Ibu udah tunjukkan juga videonya. Kalian juga alhamdulillah bisa menjawab. Boleh soal-soalnya kumpulin ke Ibu ya di depan. Nah, boleh ini ada satu kertas yang Ibu kasih kalian. Bikin refleksi hari ini. Apa yang kalian asalnya nggak tahu dan tidak tahu, oke? Kita kirimin ke Ibu, oke? Siap? Oke. Nih, kelompok 1 nih anggotanya. Ini, oke? Ini juga, oke, baik. Nah, baik, karena udah dikumpulkan semuanya, Ibu akan menjelaskan kembali kesimpulannya. Kalau perubahan wujud air itu, nah, kita bisa lihat wujud utamanya dipengaruhi oleh panas atau suhu ya. Seperti padat, itu es, terjadi saat air membeku kehilangan panas. Nah, cair itu air membentuk yang paling sering kita temui di sungai, laut, dan gelas minum. Jika gas uap air terjadi saat air dipanaskan dan menguap ke udara. Seperti itu, tadi Ibu juga tunjukkan video yang di papan. Dan juga kayak tahapan siklus air hidrologi. Nah, siklus air adalah putaran terus-menerus yang terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama apa? Evaporasi, penguapan. Yang kedua apa? Kondensasi, pengembunan. 3, presipitasi, itu hujan atau salju. Yang keempat, infiltrasi, penyerapan. Nah, apa sih? Jadi apa sih siklus air itu? Nah, di sini bisa lihat kalau siklus air itu adalah cara alam melakukan daur ulang. Tanpa siklus ini, air bersih akan habis dan kehidupan di bumi akan berhenti. Nah, menjadi pohon dan tidak mencemari sungai adalah cara kita memastikan petualangan air ini tetap berjalan lancar. Oke. Boleh ada yang mau ditanyakan? Boleh dirapihkan dulu mejanya. Nah, menurut kalian nih, sebelum pulang, Ibu ada satu pertanyaan yang bisa ntar boleh istirahat, boleh pulang langsung ya. Oke, dari mana menurut air hujan berasal? 1, 2, 3. Nah, kelompok 3 boleh jawab. Oke, baik. Oke, bagus. Boleh pulang kelompok 3. Yang lain belum bisa jawab, boleh berdoa dipimpin oleh ketua, terus tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang. Oke, makasih.